tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah narju biha jannatahu wa ridah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih tarakana 'alal mahajjatil bayda lailiha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fashalli wa sallim ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thayyibin wa ashabihi ghuril mayamin walladzina ja'u min ba'dihim minan nabiyyin minat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya. Kita masih diberikan banyak kenikmatan, khususnya nikmat Islam, nikmat iman. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan untuk terus berpegang teguh dengan ajaran Islam ini, sehingga insyaallah kita akan benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salam dan salam tetap kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan seluruh para ulama, generasi penerus para nabi dan rasul. Kemudian kita semuanya mudah-mudahan diberikan kemampuan meniti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah diizinkan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil hisab. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ngaji analisa 4 mazhab kita, masuk pada bab ketiga ya, fi ahkami hadzainil hadatsaini a'ni al-janabatu wal haid ya. Terkait hukum dua hadas besar ini, masih seputar hadas besar, yaitu tentang al-janabah wal haid ya, junub dan haid dan junub. Wa amma ahkamul hadas alladzi huwal janabah fa fihi salasu masail. Terkait hadas besar yang berkenaan dengan junub ini ada 3 masalah. Al-mas'alatul ula, ikhtalafal ulama fi dukhulil masjid lil junubi ala salasati aqwal. Para ulama berbeda pendapat, boleh ndak orang yang sedang junub itu masuk masjid? Ya. Ada 3 pendapat. Yang pertama, faqaumun mana'u dzalika biitlaq. Ada satu pendapat melarang seluruhnya, artinya mau berlama atau sebentar di dalam masjidnya atau lewat, pokoknya yang sedang junub tidak boleh sama sekali mau alasan apapun masuk masjid. Itu pendapat Imam Malik dan murid-muridnya ya. Kemudian yang kedua adalah wa qaumun mana'u dzalika illa li'abirin fihi la muqim. Pendapat kedua pendapatnya Imam Syafi'i ya, melarang masuk masjid kecuali yang hanya sekedar lewat saja. Kalau masuk masjid berdiam di situ dalam kondisi junub, nah itu tidak boleh. Tapi kalau hanya lewat mau ngambil sesuatu dari masjid ya, nah itu boleh. Kemudian yang ketiga, wa qaumun abahu dzalika lil jami'. Pendapat ketiga, boleh masuk masjid dalam kondisi junub, dengan alasan apa boleh, nggak ada larangan sama sekali. Itu pendapat Dawud Az-Zahiri wa ashabuhu fi ma'ahsib. Menurut perkiraan beliau, penulis ini, beliau masih belum, kurang yakin sebenarnya dengan mengatakan fi ma'ahsib ya, sesuai perkiraan saya, kata beliau, bahwa pendapat yang ketiga ini adalah pendapat Dawud, Imam Zahiriyah yang hanya bertumpu pada teks ayat maupun hadis. Apa yang melatar belakangi perbedaan mereka ini? Wa sababu ikhtilafi Syafi'i wa ahli dzahir huwa taraddud qaulihi tabaraka wa ta'ala
adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Garis bawahnya wala junuban illa abiri sabil, ya. Kalimat abiri sabil, ya, itu yang kemudian menjadi perbedaan antara mazhab Syafi'i dan ahlu zahir. Nah, menurut mazhab Syafi'i, abiru sabil itu yang memang orang-orang yang benar-benar lewat saja, melintas. Sementara menurut ahlu zahir, abiri sabil ya yang berjalan, artinya musafir gitu ya. Memahami abiri sabil itu musafir. Coba kita baca. Baina an yakuna fil ayati majazun hatta yakun hunalika mahdhuf muqaddar wa huwa maudhi'us shalah ay la taqrabu as-sholata, berarti la taqrabu maudhi'as shalah. Jangan kamu mendekati salat, ya. Larangan pertamanya la taqrabus sholata, itu ada kata yang mahdhuf. Ini alasan kedua, ya. Alasan pertama tadi. Alasan kedua, maudhi' sholat, jangan kamu mendekati tempat sholat, ya. Hatta wa antum sukaro, dalam kondisi mabuk dan dalam kondisi junub, gitu ya. Maudhi' as-sholah, la taqrabu maudhi' as-sholah wa yakun abir sabil istithna minan nahyi an qurbi maudhi' as-sholah. Abir sabil itu menjadi pengecualian, illa abiri sabil, ya. Nah, kemudian wa baina an la yakun hunalika mahdhuf. Kemudian alasan keduanya, antara maudhi' yang dijauhi adalah tempat sholatnya atau sholatnya, gitu ya. Kalau yang dijauhi sholatnya berarti dia harus bersuci dulu, ya, baru bisa sholat. Artinya dia masih boleh masuk masjid, gitu ya. Karena yang dijauhi dalam kondisi mabuk dan dalam kondisi junub itu adalah sholatnya. Tidak boleh sholat dalam kondisi junub, juga tidak boleh sholat dalam kondisi mabuk. Saat itu memang tahapan pengharaman khamr itu ada 4 tahapan, gitu ya. Jadi pada tahap yang kedua itu masih boleh minum, tapi bolehnya setelah isya, gitu ya. Jadi setelah isya itu tidur kan, jadi subuh sudah seger lagi, gitu ya. Tapi tahapan keempat sudah nggak boleh sama sekali. Nah, makanya dalam salah satu dalil yang masih jadi perbedaan pendapat itu namanya al-maslahah al-mursalah, ya. Kemaslahatan yang belum ada hukumnya. Jadi ada 3 maslahat itu. Yang pertama maslahah mu'tabarah, kemaslahatan yang dianggap baik oleh syariat, ya, seperti sholat, seperti semua ibadah yang kita laksanakan, itu ada maslahat, baik kesehatan maupun sebagainya, ya, banyak maslahat, ya, yang kita dapat, itu dianggap dan kadang wajib, kadang sunnah, kemaslahatan yang harus kita kerjakan. Sebaliknya ada al-maslahatul mulghah, kemaslahatan yang ditolak oleh syariat, ya, termasuk contohnya khamr itu ada maslahatnya, ya. Di tahapan kedua itu kan ada manfaatnya, tapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Ada manfaatnya, tapi oleh syariat mulghah, dibuang, nggak dianggap, ya, diharamkan. Tapi ada kemaslahatan dalam kehidupan kita ini yang belum ada teks panduannya, ya, belum ada tekstual ayatnya maupun hadisnya. Nah, itu tugas para ulama, para mujtahid untuk membahas, ya, yang maslahat al-mursalah ini dia masuk dicantolkan ke teks mana, gitu ya. Ada cantolan teksnya apa enggak? Itu yang kemarin saya bilang harus ada jembatan yang menghubungkan antara teks hadis maupun Quran dengan kehidupan masyarakat yang selalu berkembang. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idzan abir sabil, ya, itu wa takunul ayah ala haqiqatiha wa yakun abir sabil itu musafir. Jadi antara abir sabil itu tafsirnya orang yang sekedar lewat,
atau abir sabil itu yang melewati jalan, berarti musafir di jalanan sana gitu ya. Nah, itu yang juga jadi titik perbedaan dari masing-masing mazhab ya. Faman ra'a anna fil ayati mahdzufan ajazal murur lil junub, barang siapa yang berpendapat bahwa ayatnya itu ada kata yang mahdzuf, enggak disebut di situ, maudhi salat tadi, tempat salatnya, maka ajazal murur lil junubi fil masjid. Wa man lam yara dzalik lam yakun indahu minal ayah dalil alaman il junubil iqamah fil masjid. Wa amma man mana al-umbur fil masjid fala a'lam lahu dalilan illa zahir maruya anhu alaihi salatu wassalam la uhillal masjid li junub wala haid. Tidak dihalalkan, ada penguat hadis lain, tidak dihalalkan masjid itu bagi orang yang sedang junub juga yang sedang haid ya. Nah, itu terus bagaimana kita ya, insya Allah mudah-mudahan yang mendekati ya pendapat Imam Syafi'i ya. Jadi kalau junub sebaiknya kita menghindar, atau lewat saja boleh, ambil sapu atau apa, nanti baru kemudian mandi ya, baru masuk masjid dan beribadah lagi di masjid. Kemudian yang al-mas'alatu tsaniyah ya, mashul junubil mushaf. Orang yang sedang junub boleh nyentuh mushaf atau enggak ya. Nah, ini ada dua pendapat. Mashul junubi al-mushaf dhahaba qaumun ila ijazatihi. Ada satu pendapat yang boleh menyentuhnya, tapi jumhur, mayoritas ulama, pertemuan lalu saya sampaikan bahwa secara umum kita ikut jumhur lebih aman ya. Lebih aman ya, meskipun dalam kondisi tertentu kita kadang mungkin ikut yang selain jumhur. Jumhur mengatakan dilarang ya, yang sedang junub menyentuh ya. Dan mereka jumhur ini siapa? Mereka juga yang sama melarang orang yang sedang tidak punya wudu nyentuh mushaf. Sebab perbedaannya adalah sama persis dengan sebab perbedaan di sebelumnya. Orang yang sedang tidak punya wudu menyentuh mushaf ya. Firman Allah la yamassuhu illal mutahharun, yang kadang ditulis di sampul Al-Qur'an itu. Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali al-mutahharun, orang-orang yang tafsirannya yang disucikan. Yang disucikan itu bisa malaikat atau orang yang berwudu ya. Yang membolehkan menyentuh berarti tafsiran al-mutahharun itu malaikat. Jadi mereka ya tidak ada yang bisa menyentuh Al-Qur'an yang di langit pertama ini. Karena menurut Ibnu Abbas Quran itu turunnya 2 kali ya. Turun pertama itu sekaligus 30 juz langsung dari Baitul Izzah ke langit dunia ini. Itu yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Jadi sekaligus ya. Turun yang kedua dari langit pertama ini ke hati Nabi itu berangsur-angsur, tidak hanya di malam Lailatul Qadar ya, tapi sepanjang beliau diangkat jadi nabi dan rasul itu ya. Tapi menurut Ibnu Mas'ud berbeda, Quran cuma turun 1 kali. Jadi dua ahli tafsirnya nabi ini berbeda. Artinya sejak zaman para sahabat perbedaan itu sudah ada. Jangan di kemudian kok sekarang gitu kan. Bukan sekarang, sejak dulu memang cara memahaminya juga berbeda. Menurut Ibnu Mas'ud turunnya cuma 1 kali. Yang turun di malam Lailatul Qadar itu menurut Ibnu Mas'ud itu adalah tidak sekaligus 30 juz, tapi awal turunnya pas Nabi berada di Gua Hira itu yang pas turun di malam Lailatul Qadar, berarti hanya 5 ayat dari surat Al-Alaq. Adapun ayat-ayat berikutnya itu turun sesuai dengan kejadian dan sabab nuzulnya masing-masing. Keduanya enggak bertentangan, bisa saling melengkapi pendapat itu sebenarnya ya. Dan tidak perlu diperdebatkan. Jamaah sekalian dan mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang kedua adalah kalau tadi hanya menyentuh, sekarang boleh tidak membaca Quran orang yang junub itu. Qiraatul Quran lil junub ikhtalafan nasu fi dzalik. Fadhahabal jumhur mengatakan
tidak boleh membaca Al-Quran ya. Tapi ada satu mazhab membolehkan. Sebab perbedaan dua mazhab ini adalah hadis Ali radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah mengatakan kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qiraatil Qur'an syai'un illal janabah. Tidak ada yang bisa menghalangi untuk membaca Al-Quran sesuatu apapun itu kecuali junub. Nah, kecuali junub ya. Itu menurut Ali ya. Wadzalika anna qauman qalu inna hadza la yujibu syai'an li'annahu dhanniyun minar rawi. Yang mengatakan boleh membaca, menafsiri hadisnya Ali itu tidak mewajibkan sesuatu. Hadisnya atau ucapan Ali ini tidak mewajibkan sesuatu, dia hanya sekedar berita saja. Dan dhannun minar rawi, hanya perkiraannya Ali, begitu ya. Bantahan dari yang membolehkan membaca dalam kondisi junub. Wa min aina ya'lam ahadun anna tarkal qiraati kana li maudhi'il janabah? Gimana seseorang tahu meninggalkan baca itu karena junubnya itu, kecuali dia kan ngomong gitu kan. Orang kan kadang tidak mungkin kita ngomong sama orang bahwa kita sedang junub. Nah gitu ya. Kemudian jumhur membantahnya adalah wal jumhur ra'au annahu lam yakun Ali liyakul hadza an tawahhum. Ali menyampaikan itu tidak dalam kondisi memperkirakan. Beliau benar-benar menyampaikan itu memang tahakkuk. Tahakkuk itu realitasnya Nabi pernah melarang itu, gitu ya. Wa qaumun ja'alul haid, kemudian pendapatnya yang haid bagaimana? Nah, haid itu karena tidak ada teks hadisnya, dia dikiaskan karena sama-sama hadas besar dengan junub. Haid itu dikiaskan sama dengan junub ya. Idzan wa ja'alul haid fi hadzal ikhtilaf bimanzilatil junub wa qaumun farraqu bainahuma. Tapi ada pendapat lain yang membedakan, membolehkan bagi haid, wanita haid membaca sedikit seperti kemarin yang pernah saya singgung, bahwa kalau kondisi haid kan lebih lama daripada orang yang junub. Kalau junub kan bisa segera mandi, tapi haid ini masih tertahan bisa 1 pekan ya, 1 minggu atau mungkin 10 hari. Nah, itu boleh membaca itu karena istihsan, babnya istihsan. Istihsan itu satu dalil juga yang belum disepakati di antara para ulama. Masih sebagian memakai istihsan, sebagian tidak. Imam Syafi'i termasuk yang tidak pakai istihsan. Komentar Imam Syafi'i, man istahsana faqad syarra'a. Barang siapa yang pakai dalil istihsan, itu dia sama dengan syarra'a, membuat syariat baru, kata beliau. Tapi mazhab yang lain pakai. Saya sering mencontohkan istihsan itu, kita ke toilet umum ya. Kita mau lama, mau sebentar bayarnya sama kan? Sebenarnya kan ada unsur kezaliman di situ. Zalim itu. Karena kalau sebentar kan mungkin wajar bayar 2.000. Kalau lama kan habis airnya kan gitu. Bisa 3.000 bisa. Nah, kalau parkiran sekarang sudah mulai dijami ya, ada jamnya. Dulu kan sama, parkir mau lama mau sebentar itu 2.000. Mungkin ada yang merubah itu ya, sehingga kadang mungkin di mall ya dijami, semakin lama semakin bayarnya mahal. Istihsan ya. Nah, kemudian lituli maqamiha. Jadi istihsannya itu di mana? Karena dia lamanya menunggu itu kan bisa, kalau orang itu lama terus kosong dari zikir dan sebagainya, itu bisa banyak gangguan yang masuk, gangguan setan ya, macam-macam gitu. Maka potensi wanita yang sedang haid itu karena dalam kondisi kotor itu ya harus dibarengi dengan zikir dan sebagainya supaya tetap ya. Makanya kadang jangan, kita yang sebagai bapak-bapak ini perlu juga memahami dalam kondisi haid itu kadang istri kita itu mungkin ya
lebih sensitif timbang tidak dalam kondisi haid. Ada korelasinya. Lebih sensitif, kita harus memahami itu. Nah, fahadha madhabu Malik ya, fahadhihi hiya ahkamul janabah, itu hukum-hukum tentang junub. Nah, sekarang masuk di hukum darah dari wanita ya, haid ya. Wa amma ahkamud dima al kharijah minar rahim, hukum darah yang keluar dari rahim itu ada 3 pembahasan. Yang pertama, kita harus mengetahui anwa'ud dima al kharijah, macam-macam darah yang keluar itu. Nah, ini ibu-ibu harus lebih paham ya, atau kita sebagai suami perlu memahamkan, atau sebagai bapak memahamkan kepada anak perempuan kita ya. Wathani ma'rifatul alamat allati tadullu ala intiqalit tuhri ilal haid, mengenali tanda-tanda pindahnya dari masa suci ke masa haid, karena berkaitan dengan ibadah nanti, mau sholat, mau puasa dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian wal haid ila tuhur, mengetahui juga tanda-tanda dari haid menuju suci. Apa tandanya? Termasuk tanda darah istihadhah itu. Apa yang membedakan antara haid dan istihadhah? Darah istihadhah secara umum, kalau haid itu lebih gelap darahnya dan lebih kental. Tapi kalau istihadhah dia lebih cerah warnanya ya, dan bau amis darahnya itu lebih seperti darah biasa ya. Itu diantara tanda-tandanya. Wal istihadhah aidon ila tuhur, kapan dianggap dari istihadhah menuju suci, itu harus dikenali. Wasalits, yang ketiga adalah ma'rifatu ahkamil haid wal istihadhah, mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan haid dan juga istihadhah. Apa larangan yang menghalangi keduanya, atau apa yang wajib setelah mengalami haid dan istihadhah, itu harus dikenali betul. Dan itu kata beliau, kami akan menyampaikan masing-masing babnya itu sesuai dengan al-qawaid wal usul, bab-bab pokok ya dalam bab ini. Nah, sekarang yang bab pertama, anwa'ud dam, macam-macam darah yang keluar dari wanita itu ada 3. Itu disepakati para ulama semuanya bahwa darah itu yang pertama darah haid. Nah, cirinya al-kharij ala jihatis sihah, darah yang keluar dalam kondisi sehat. Sebagai naluri kewanitaan, dia darah akan keluar begitu. Kalau definisi detailnya, sayala nuda min tobi'i, mengalirnya darah apa namanya, tobi'i itu yang alami ya, naluri, itu akan keluar sendirinya ya, keluar min makori, dalam rahimnya wanita, fi sihhatiha, dalam kondisi sehat, bukan dalam kondisi sakit tertentu. Itu keluar itu kenapa? Karena tanda baliknya seorang wanita, atau tanda bahwa wanita itu qabiliyatun lil hamli, tanda wanita itu subur, siap dibuahi, siap hamil ya. Itu adalah haid. Kemudian yang kedua adalah damu istihadhah, darah istihadhah, yaitu adalah yang keluar dalam kondisi sakit atau penyakit tertentu, atau karena, mohon maaf, kadang efek KB itu mengacak siklus haid ya, mengacak siklus haid yang kemudian menjadikan tidak sesuai siklus sebelumnya sebelum pakai KB ya. Dan itu harus dikenali. Kalau yang acak begitu harus dikenali dari sisi warnanya dan mungkin baunya dan sebagainya ya. Nah, wa annahu ghairu damil haid, itu bukan darah haid. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, innama dzalika irqun laisat wa laisa bil haidah. Itu adalah irqun, itu aslu kulli syai' atau majrad dam fil jasad ya. Irqun itu adalah asal dari semua sesuatu, jadi bukan darah haid yang istihadhah itu. Karena ya mungkin karena apa namanya, pergeseran rahim atau apa, sehingga kemudian keluar darah, tapi dia bukan ikut siklusnya haid, bukan haid ya. Kemudian yang ketiga adalah darah nifas,
yang keluar bersama kelahiran seorang anak ya. Nah masing-masing ini ada hukumnya masing-masing. Amma ma'rifatu alamat intiqali hadhihi dima, untuk mengetahui tanda-tanda berpindahnya dari satu darah kepada suci atau dari satu darah kepada haid, dari darah haid kepada istihadhah, itu harus difahami betul. Fa inna ma'rifata dzalika fil aktsar, untuk mengenali itu rata-rata biasanya tanbani ala ma'rifati ayyamid dima al-mu'tadah, itu bertumpu kepada mengetahui hari-hari darah biasa itu keluar ya, dan hari-hari dia kapan masa sucinya, kapan masa haidnya. Itu kalau wanita yang sudah berumur biasanya sudah tahu siklusnya sendiri. Tapi kalau wanita yang baru balik ya, nah itu butuh pendampingan dari kakak wanitanya atau ibunya yang mendampingi untuk mengenali siklus kapan dia haid dan kapan dia suci ya, perlu pendampingan. Wa nahnu nadhkuru minha ma yajri majral usul. Ada 7 masalah dalam bab ini. Yang pertama, masalah pertama adalah ikhtalafal ulama fi aktsari ayyamil haid wa aqalliha. Para ulama berbeda pendapat terkait berapa paling lama haid itu dan berapa paling sedikitnya. Nah, masalah ini tidak berkaitan dengan dalil, tapi berkaitan dengan survei begitu ya. Atau analisa dari beberapa orang gitu ya. Nah, jadi bagaimana kemudian mazhab Maliki menyimpulkan dan mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah menyimpulkan pendapatnya ini? Ya tidak langsung dari tekstual hadis Nabi, karena kondisi wanita satu dengan yang lain berbeda gitu ya. Maka di sini kesimpulan mazhab Maliki menyimpulkan bahwa aktsaru ayyamil haid, setelah melakukan survei mungkin ya di masa beliau, atau tanya kepada istrinya atau dan sebagainya, beliau menyimpulkan masa paling lama wanita haid itu adalah 15 hari. Artinya kalau setelah 15 hari masih keluar darah, langsung dihukumi sebagai istihadhah. Dia tetap sudah wajib sholat, tapi darahnya harus tetap ditahan, jangan sampai netes ya. Ditahan dengan sesuatu yang bisa menahan. Kalau zaman dulu pakai semacam kain begitu, sekarang ada pampers atau semacamnya ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa sama dengan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Malik wabihi qala Syafi'i. Jadi maksimal itu 15 hari menurut Imam Malik dan Syafi'i. Tapi menurut Imam Abu Hanifah itu maksimal wanita itu 10 hari saja. Ini kan sudah berbeda. Bisa jadi wallahu alam ya, di masa Abu Hanifah beliau juga mungkin melakukan survei ya. Jadi mungkin rata-rata wanita haidnya maksimal 10 hari di masa beliau mungkin ya. Tapi di masa berikutnya kan beliau lebih lama ya. Di masa Imam Maliki dan Imam Syafi'i ini itu 15 hari disimpulkan. Makanya yang pernah saya tulis dulu pas belajar ini, hadhil umur, ini penjelasan guru saya dulu, hadhil umur tu'rafu bil istiqra. Masalah ini cara mengetahuinya itu kan ya tadi tidak bisa dengan teks, tapi dengan semacam survei zaman sekarang ya, yang nggak tahu zaman itu seperti apa. Walaisa hunaka dalilun fi hadza, enggak ada dalil tekstual yang memastikan bahwa wanita itu maksimal 15 hari atau karena masing-masing berbeda ya. Nah, berapa lama paling sedikitnya dihukumi paling sedikit masa haid itu? Aqallu ayyamil haid menurut Imam Malik la haddalaha, tidak ada batas minimal. Ya. Bal qad takunu duf'ah al-wahida indahu haidan. Bahkan sekali keluar saja terus berhenti itu menurut Imam Malik itu sudah dianggap haid dia itu. Ya. Nah, tapi sekali keluar itu menurut Imam Malik masih tidak dianggap satu quru saat proses perceraian terjadi antara suami istri.
Jadi kalau wanita dicerai suami, itu kan ada masa iddah namanya ya, masa menunggu, tidak boleh menikah lagi. Hikmahnya adalah untuk benar-benar mengosongkan rahimnya, supaya tidak bercampur 2 air dalam satu rahim. Jadi itu hikmah iddah ya, dan itu tidak hanya 1 kali haid, tapi 3 kali haid atau 3 kali suci, baru wanita boleh dinikahi lagi oleh orang lain ya. Nah, Imam Malik 1 kali keluar darah itu kemudian berhenti, itu tidak dianggap masuk di sini ya, tapi sudah dianggap haid, artinya dia enggak boleh sholat gitu ya. Tapi waqala Syafi'i aqalluhu, paling minimal menurut Imam Syafi'i itu 1 hari 1 malam. Berarti kalau hanya keluar setengah hari, dia masih tetap sholat ya. Tapi kalau minimal dihitung haid itu adalah 1 hari 1 malam menurut Imam Syafi'i ya. Tapi menurut Abu Hanifah minimal itu 3 hari ya, minimal 3 hari. Ini sama analisa ini ya, itu hasil ijtihad masing-masing mereka ya. Tapi makanya sekarang bagaimana ya, dikembalikan kepada siklus wanita masing-masing. Secara umum kita bisa berpatokan dengan pendapat para ulama ini. Tapi bisa jadi wanita zaman sekarang siklusnya bisa berbeda dengan wanita pada saat dilakukan analisa di zaman mereka para sahabat ini ya, para imam mazhab ini ya. Kemudian berikutnya aqallut tuhri, wa amma aqallut tuhri, minimal masa suci itu ada beberapa pendapat juga. Imam Malik mengatakan minimal masa suci itu terjadi 10 hari masa suci ya. Juga ada riwayat kedua dari beliau minimal 8 hari masa suci itu minimalnya ya. Waruya juga ada riwayat lain dari beliau juga minimal 15 hari. Artinya tadi ya hasil ijtihad, baik masa haid atau masa suci itu sampai beliau memunculkan pendapatnya seperti ini, itu hasil ijtihad di zaman beliau ya. Wa ila hadhihi riwayah malal Baghdadiyun min ashabihi, penduduk Baghdad dan murid-muridnya beliau itu cenderung kepada yang 15 hari. Tapi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah waqila wa bihaqala, itu juga pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, berarti jumhur mengatakan bahwa minimal masa suci itu kadang 10 hari, kadang 8 hari, kadang 15 hari. Tapi kepada 15 hari yang lebih banyak pendapatnya ya. Waqila sab'ata asyara yauman, ada pendapat lain ada 17 hari. Dan itu aqsa ma in aqada alaihil ijma' fi ma'asib. Minimal masa sucinya ya. Kemudian maksimal masa suci ya, aktsarut tuhri falaisa lahu indahum haddun, menurut mereka tidak ada batasnya masa suci itu. Wa idza kana hadza mawdu'an min aqawilihim faman kana li aqallil haidi indahu qadrun ma'lum wajaba an yakun maka na aqall min dzalikal qadr idza warada fi sinil haidi indahu istihadah wa man lam yakun li aqallil haidi indahu qadrun mahdud wajaba an takuna duf'ah indahu haidan. Nah, jadi bagi wanita yang baru-baru haid itu belum dipastikan siklusnya ya, belum bisa dipastikan siklusnya. Bisa jadi bulan ini mungkin 3 hari, bulan berikutnya bisa jadi 4 hari dan sebagainya haidnya ya. Masa sucinya juga begitu. Nah, belum bisa dipastikan, makanya dia harus dikawal tanda-tandanya supaya tahu kapan dia harus berhenti sholat atau berhenti puasa, kapan dia harus lanjut sholat meskipun darahnya keluar ya. Nah, kemudian man hiyal mustahadah al mubtadi'ah, ini juga lanjutan pembahasannya. Siapa yang wanita yang mengeluarkan darah istihadah tapi dia belum mengenali ya. Walakin mahsal madhabi Malik fi dzalika anna nisa ala darbain, wanita itu dibagi 2, mubtadi'ah wa mu'tadah. Mubtadi'ah itu yang awal-awal haid, yang masih remaja ya, mungkin usia SMP atau SMA ya. Mu'tadah yang sudah terbiasa ya, usianya sudah di atas, mungkin di atas 20-an.
Ya. Wa muqtada fal mubtadi'ah yang masih awal-awal tadi tatrukus shalah biru'yati awwalidamin tarahu ila tamami 15 yauman. Yang awal tadi itu yang masih belum kenal siklusnya, dia harus meninggalkan sholat sejak dia melihat darahnya sampai 15 hari berikutnya. Ya, 15 hari berikutnya. Fa'ilam yang kote, kalau darahnya belum selesai juga, ya sholat, dia harus sholat, ya, karena dianggap istihadah, sudah di luar batas maksimal, gitu kan. Dia harus tetap sholat. Wabihi qala Syafi'i, itu juga pendapat Imam Syafi'i. Illa anna Malikan qala tusalli min hin tatayaqqan al istihadah. Imam Malik masih memperdebatkan. Kalau dia masih merasa, karena masih awal-awal, karena kalau dia masih merasa darahnya sebagai darah haid, ragu ya, itu dia tetap harus dihukumi haid, tidak boleh sholat. Sampai yakin bahwa darah yang keluar ini istihadah bukan haid, baru dia sholat. Itu Imam Syafi'i menggarisbawahi begitu. Tapi Imam Malik, maaf, kalau Imam Syafi'i begitu lebih dari 15 hari, ya sudah, dia wajib sholat, ya, wajib sholat. Nah, wa inda Syafi'i annaha tu'id sholat masalah falaha minal ayyam illa aqal haid indahu wa huwa yaumun wa lailah. Nah, menurut Imam Syafi'i kalau sampai ada yang enggak pas di siklusnya itu, nah, dia butuh qadha sholatnya itu. Kalau misalnya di akhir tadi harusnya dia sholat tapi enggak sholat, ya, dia harus mengqadha itu. Jadi bab ini Imam Syafi'i tanda kutip bukan menyulitkan, tapi lebih hati-hati, ya. Lebih hati-hati bab ini. Termasuk misalnya, mohon maaf, kalau wanita haid itu kemudian suci di tengah waktu sholat, ya, makanya kalau haid itu dicek berkala, begitu ya. Begitu waktu sholatnya masih ada, dia kena dan sudah hukumnya suci, harus segera mandi dan segera sholat. Kalau enggak, ya dia nanti harus qadha, gitu. Karena dia suci di waktu yang sholat itu masih ada, maka harus sholat. Kenapa Nabi tetap menganjurkan, ya, apa ayyul a'mali afdal, perkara apa yang paling utama? Nabi kan as-sholatu ala waktiha. Untuk bagian dari itu antisipasi diantaranya. Afdalnya memang iya, bahwa sholat di awal waktu itu adalah paling mulia, ya. Tidak laki-laki tapi perempuan juga, meskipun perempuan di rumah mungkin, ya. Kalaupun mau ke masjid boleh, nggak boleh dilarang. Nah, diantaranya adalah antisipasi supaya jangan-jangan setelah masuk tengah sholat terus dia haid, terus sementara dia belum sholat tadi itu. Nah, ini yang kadang perlu diperhatikan bab ini, ya. Masuk waktu maghrib, terus sekian menit berikutnya dia haid, ya. Sementara dia kalau dia sholat di awal waktu tadi bisa cukup, gitu kan. Nah, itu lebih detail. Kalau kita laki-laki enggak pengaruh seperti ini. Ya, enggak berkaitan dengan ini karena enggak bisa dipastikan kapan keluarnya, mau malam, mau siang, kan enggak bisa dipastikan. Gitu, nggih. Tapi kalau dia kenal siklusnya, bisa mungkin, ya. Kalau kenal siklusnya sendiri mungkin bisa. Nah, itu Imam Syafi'i lebih banyak menyoroti bab itu, ya. Bukan menyulitkan tapi ingin lebih berhati-hati. Wa qila an Malik bal ta'taddu ayyam lidzatiha thumma tastadhhir bi thalathati ayyam fa illam yanqati iddam fa huwa mustahadah. Nah, kemudian sekarang wanita yang kedua. Itu tadi wanita yang masih awal-awal haid, ya. Yang kedua yang sudah kenal siklusnya, ada dua riwayat dari Imam Malik. Yang pertama, bina'uha ala adatiha. Dia harus berpatokan dengan kebiasaannya. Tapi kemudian waziyadat thalathati ayyam ma lam yatajawaz aktsar muddatil haid. Kebiasaannya misalnya seminggu,
dia belum bisa memastikan istihadah, ditambah 3 hari dulu. Biasanya seminggu kok masih keluar, tambah 3 hari antisipasi. Setelah 3 hari kok masih keluar, ya itu istihadah berarti. Ya, 3 hari ini dianggap haid selama belum mencapai batas maksimal 15 hari. Kalau biasanya misalnya 13 hari berarti tambah 2 hari saja, karena maksimalnya 15 hari. Tapi tergantung wanita masing-masing. Kalau sekarang misalnya ada wanita yang kebiasaannya haidnya lebih dari 15 hari, ya ikut kebiasaan dia. Ya, ikut kebiasaan dia. Atau misalnya juga kebiasaannya mundur atau maju dari tanggal bulan lalu, itu pengaruh juga. Jadi tidak bisa juga hanya patokan dengan tanggal, loh tanggal ini kok saya belum haid misalnya ya, si wanita ini. Dia harus ngerti, oh biasanya maju atau mundur. Dan itu biasanya juga berpengaruh dengan masa kelahiran ya. Dari siklus haid itu bisa diketahui juga masa kelahiran biasanya. Apakah lahirnya itu maju dari jadwal atau mundur dari jadwal, itu bisa dikenali. Nah, kemudian yang kedua, ya, julusuha ilang qidai aktsar muddatil haidi au ta'mal ala tamyiz. Nah, dia tetap bertahan di status haidnya sampai masa maksimal haidnya itu, baru dihukumi istihadah. Atau dia membedakan status darahnya tadi. Kalau tahu biasanya 10 hari kok masih keluar, nggak perlu nunggu sampai maksimal, dilihat kondisi darahnya seperti apa, apakah itu darah haid atau yang lain ya. Wa qala Syafi'i ta'malu ala ayyam adatiha. Dia harus berpatokan pada hari-hari kebiasaannya dia. Yang sulit tadi wanita yang siklusnya acak tadi ya, itu sulit. Maka dia harus sering ngecek ya, yang siklusnya acak tadi, karena mohon maaf, karena konsumsi KB itu ya, KB dengan jenis-jenisnya masing-masing ya, dengan efek masing-masing. Nah, acaknya itu yang kemudian dia harus pelajari lebih rinci. Meskipun kadang nggak tentu juga tiap bulannya, ya nggak tentu. Satu bulan dengan bulan berikutnya berbeda, maka dia harus terus pelajari tiap bulan. Nah, kemudian wahadhil aqawil kulluhal mukhtalaf fiha indal fuqaha fi aqallil haidi wa aktsarihi wa aqallit tuhri la mustanad laha illa tajrubah wal adah. Jadi semua pendapat ini tadi itu adalah hasil dari tajrubah, itu percobaan atau analisa atau survei, wal adah dan kebiasaan wanita yang ada saat itu. Kalau di zaman Nabi, para sahabat itu bertanya kepada istri Nabi bab ini ya. Nah, wa kullu innama qala min dzalika ma dhanna anna tajrubah auqafat su'ala dzalik wal ikhtilafi dzalika fin nisa usrun an ya'rif bit tajrubah hudud hadhil asya fi aktsarin nisa. Jadi untuk mengetahui tiap orang satu-satu itu kan sangat sulit ya. Jadi hukum yang diambil ini adalah hukum mayoritas mungkin di zaman itu. Sama dengan misalnya sekarang masa hamil juga sama. Apa istilahnya? HPL ya, hari perkiraan lahir itu sama. Itu kenapa dipatok 9 bulan 10 hari sekarang ya? Semua hampir kedokteran, bidan dan dokter pasti misalnya hari haid terakhir yang dihitung sampai hari perkiraan lahir. Kan tidak semua wanita sama, bisa maju bisa mundur, bahkan mundurnya bisa banyak. Anak saya yang kedua itu sampai 10 bulan. Jadi dari perkiraan, karena kondisinya masih stabil, masih normal ya tidak apa-apa gitu kan. Lebih dari hari perkiraan lahirnya. Jadi nggak sama kondisi masing-masing orang, tidak sama. Ya.
Kemudian hudud hadhil asya' fi aktsarin nisa wa waqa'a fi dzalika hadzal khilaf alladzi dzakarna innama ajma'u bil jumlah. Mereka itu menyimpulkan secara global ala anna dam idza tamada aktsar min muddati aktsaril haid annahu istihadah. Liqaulir Rasul, apa dasar kesimpulan para ulama ini? Rasul pernah menyampaikan kepada Fatimah binti Hubeish, faida akbalatil haidah, ya, teksnya Nabi, jika masa haid itu tiba, fatruki sholat, tinggalkan sholat. Faida dhahaba qadruha, jika masa itu selesai, faghsili angkidam wasolli. Ringkas sebenarnya. Kalau masa itu selesai, ya sudah mandi, bersihkan darahnya dan sholatlah. Nah, dari situ yang diambil oleh para ulama ini, dan berbeda-beda karena hasil survei masing-masing berbeda dari satu masa ke masa, mungkin dari satu wanita ke wanita yang lainnya. Wallahualam, mungkin itu sedikit berkaitan dengan junub dan haid. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang mau disampaikan? Oke. Oh, batas masjid nggih. Ya. Batas masjid ya bangunan masjidnya ini. Kalau di luar tembok, meskipun itu masih tanahnya masjid, nah itu sudah bukan masjid. Ya. Ini kan sudah di luar masjid sebenarnya ya. Batas tembok itu di luar masjid. Sekarang saya tanya, kuburan Nabi sekarang di dalam masjid atau di rumahnya? Ya kan? Jadi dulu rumah beliau itu dempet dengan temboknya masjid. Bahkan pada saat i'tikaf beliau itu kepalanya mungkin ada jendelanya ya. Nah, itu disisir dari rumahnya Nabi itu, dan itu tidak membatalkan i'tikaf beliau gitu kan. Karena di luar tembok itu sudah rumahnya gitu. Jadi termasuk misalnya sekarang kalau ada masjid di luar temboknya itu ada kuburan, kita boleh sholat di situ apa enggak? Boleh, karena batasnya itu tembok masjidnya itu ya. Di luar temboknya itu sudah bukan. Atau misalnya masjid yang bertingkat ya, bawah kantor, atas masjid misalnya, atasnya lagi misalnya kelas. Itu yang dianggap masjid ya lantai yang dipakai sholat itu, bawah atau atas itu bukan. Jadi hukum masjid mana batas itu. Nah, pada saat terjadi perluasan Masjid Madinah, itu memang para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan meluas ke sana, dan berarti status kuburan Nabi tanda kutip di dalam bangunan masjid. Sebagian waktu itu nggak mau, sebagian mau. Nah, dan kemudian akhirnya dipilih yang mau kan. Dan sekarang statusnya kan di dalam, tapi tidak di arah kiblat gitu. Tidak di arah kiblat kan. Nah, ini hukumnya, apakah ini statusnya hukumnya masjid sekarang, Masjid Nabawi, atau rumah-rumah? Karena Nabi itu tidak dikebumikan di dalam masjid, tapi di kamar